Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Baiklah pemirsa yang berbahagia, kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Dili yang menanyakan hukum kafarat bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan di siang hari, yang mana pasangan suami istri ini sudah 4 kali melakukannya, karena sebelumnya tinggalnya berjauhan, baru bertemu selama 5 tahun seperti itu. Apakah suaminya saja yang membayar ataukah kedua-duanya? Dan bagaimana caranya? Alhamdulillah kalau sudah tahu bahwa itu min mubtilat fisyam, termasuk yang membatalkan puasa, kan? Berarti harus diqodho. Cuma kalau yang satu ini, kan, hubungan suami istri itu termasuk larangan yang besar. Kan tentu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kan karena ini dosanya termasuk dosa besar begitu. Walaupun halal tapi memang dalam puasa menjadi maksiat yang kubro. Berapa kali? Nah, dalam hitungan hari. Walaupun sehari itu lebih dari 1 kali, wajib kafaratnya untuk 1 hari itu kan. Jadi per hari bukan per kali kan, itu tentu urutannya tidak bisa dirubah, yaitu shaum 2 bulan berturut-turut, kan. Kalau tidak kemudian itqu raqabah. Kalau sekarang membebaskan hamba saya itu ukurannya apa, kan? Susah sekarang, kan? Turunnya ke kafarat, kan? Berapa tuh? 60, 60, kan begitu untuk tiap hari. Nah itu cuma hari. Jadi 4 hari. Kalau 4 hari berarti 4 kali. Itu apakah suami istrinya? Suami kan yang menyerang, kan pasti. Istrinya kalau tawa'iyah, menerima, tidak menolak dulu gitu kan, sama. Memberikan peringatan. Nah begitu. Kalau nolak dulu, mengingatkan ini dosa ini, kan begitu. Tapi kan posisinya susah begitu, itu berarti mukroha, posisinya terpaksa dipaksa. Tapi kalau dua-duanya suka sama suka, dua-duanya harus kafar begitu kan. Nah, sudah terjawab. Nah, jadi sebanyak berapa kalinya? Ini kalau itqu raqabah tuh puasa 2 bulan berturut-turut dicoba dulu, harus dicoba dulu, baru ketika memang al-ajz, ketidakmampuan, baru disitulah ada rukhsah, kan. Tapi dicoba dulu berapa saja, pahalanya juga besar, kan. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nazuli, yang menanyakan terkait ukuran ataupun takaran zakat fitrah. Ada yang mengatakan 2,5 kg, 2,8 kg, dan 3 kg. Manakah yang paling benar? Memang al-aslu kan tidak pakai kilogram. Itu kan sok, mud, dia kan begitu. Sok itu 2 mud, lalu ukurannya berapa? Nah, para ulama tidak ada kesepakatan karena masing-masing kan ada kajian. Taruhlah semua juga bisa dipakai. Ketika ada 3 pilihan, kalau kita pengen yang lebih mantap, pilih yang afdol, yang 3 kg, kan? Itu taruhlah karena kondisi sudah pilih yang menengah, 2,5 2,5
2,5, 2,8. 2,8. Ya jangan ya kalau untuk Allah itu milih yang paling cetek. Kayak begitu. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Chandra asal Solo ya. Menanyakan terkait sebuah doa dalam hadis yang berbunyi, "Ya Allah, siapa saja yang memimpin ataupun mengurus urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia." Apakah benar ada hadis redaksi seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu benar ya. Itu termasuk hak dan kewajiban ra'iyah, rakyat terhadap ya ro'in, terhadap pemimpin, yaitu ya kalau lakukan kesalahan kan nushu, dinasehati, kalau melakukan kemungkaran bahkan ya taghyirul munkar, pertama dengan kekuasaan, ya kalau tidak punya otoritas kekuasaan maka dengan kalimat, ya baik secara lisan maupun dalam tulisan, ya kan. Nah tentu ya, ini misalnya politisi ya dan pimpinan-pimpinan ormas organisasi bisa melakukan ini, termasuk dengan kalimat ini demonstrasi, ya kan, unjuk rasa, menyampaikan aspirasi. Jadi menyampaikan aspirasi ini wajib ya, karena kan rakyat punya keinginan, kemaslahatannya apa yang harus disuarakan, itulah aspirasi, ya kan. Ya. Mendengarkan aspirasi rakyat itu adalah kewajiban pemimpin. Ya kan? Berarti kan ada hubungan antara hak kewajiban pemimpin. Ketika pemimpin itu ya tetap saja ya pada akhirnya kan doa bihi ya, kalau tidak mampu dengan ucapan ya ucapan juga diberangus atau diawasi dan lainnya, ya udah doa itu kan paling minim itu setiap orang berdoa. Nah termasuk doa yang ya dosisnya tinggi, ya kan. Ya Allah, kalau pemimpin ini menyusahkan untuk ya masyarakat, maka susahkanlah. Itu adil, ya kan. Masa pemimpin yang menyulitkan, ya Allah berikanlah kemudahan untuk itu, ya tentu tidak adil. Tapi kalau pemimpin itu rafiq bil ra'iyah farfuq bihim, maka ya berikanlah kemudahan. Itu tentu saja sesuatu yang adil, ya kan. Orang yang jahat ya minta ditolong kan enggak. Tentu saja mereka itu kalau ya berniat tidak baik kepada rakyatnya, maka ya berikanlah pelajaran kepada mereka. Ya, dan itu jadi ada hadisnya ya. Farham bihim atau ya farfuq bihim kalau pemimpin itu baik, atau ya berikanlah pelajaran kepada mereka kalau pemimpin itu menyusahkan untuk rakyatnya. Ya. Ada hadisnya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Farid asal Jakarta yang menanyakan hukum lupa membayar zakat fitrah ya, sedangkan ia tidak sengaja, apakah dia berdosa dan apa yang harus dia lakukan? Sesuatu kewajiban itu tidak gugur karena lupa, ya kan? Lupa sehingga udah kelewat waktunya kan? Kelewat waktunya bersawal. Nah, bersawal. Nah, berarti kan di sini tetap kewajiban itu ditunaikan, salurkan melalui ya panitianya kalau masih ada, kalau tidak ada ya salurkan kepada mustahiknya, begitu. Plus sodako, ya sodako itu ya bukan kafarat, tapi ini kan untuk menambali kekurangan Lewat batas. ya bersedekah plus, jadi tunaikan kewajiban zakat fitrahnya plus sedekah, insyaallah. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Dimas Zaki asal Sidoarjo yang menanyakan apa hukumnya jika seseorang ingin merasakan rasa minuman keras ya, dan apabila dia minum yang rasanya seperti minuman keras, apa yang harus dilakukan? Itu jelas haram ya. Dalam kitab di pesantren itu namanya kitab
sulam taufik, iya. Ada bab, iya. Kalau seseorang itu dia minum sebotol air atau di dalam ya gelas, ya. Lalu dibayang-bayangkan, apalagi diucapkan, ya kan. Ini loh mabuk, gitu. Maka jatuhnya haram itu, walaupun itu memang berupa air. Apalagi dia membayang-bayangkan lebih dari itu, jadi itu perbuatan haram. Ya, perbuatan haram. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Nur Hadian, ya, dari Sumatera Utara, ya. Kalau kita dapat info seorang mu'alaf belum berkeluarga yang meninggal dunia dan pemakaman diurus keluarga dengan bukan Islam, ya, bagaimana sebaiknya menyikapinya? Pemakaman diurus secara non-Muslim, ya. Iya, tentu perlu dikonfirmasi. Ada alat-alat bukti, ya, kan, ke RT lah, sampai ke desa kelurahan, ya kan. Apakah tanda penduduknya, identitasnya, ya dia itu bagaimana kan? Kalau ada info dia sudah masuk Islam, mungkin kan di mana ikrar keislamannya, ya kan? Iya, di masjid mana, siapa saksinya? Kalaupun tidak ada hitam di atas kertas, ya hitam di atas putih kan begitu. Ya cukup, ya siapa yang menyaksikan, 2 orang saksi yang adil itu cukup, ya. Kalau itu sudah terlanjur dikuburkan secara non muslim, ya, dan kemudian hari diyakini dia itu sudah muslim, nah, kalau tata cara penguburan non muslim itu, ya tentu tidak sesuai dengan tata cara Islam, ya, misalnya kekayaannya apa dibawa kan, kayak pakai jas apa semua kan, lalu tidak dihadapkan ke kiblat, ya kan. Nah, kalau yang haram dibawa itu kan harta dunia, haram itu dibawa oleh nempel di jasad si mayat, ya, karena sudah selesai. Kalau ini ternyata masih ditempelin, apalagi ada emas dan lain-lain, itu ya sebagian ulama mewajibkan yun basyu al-qabru, dibuka lagi gitu kan. Apalagi ini tidak dihadapkan ke kiblat, ya, ya, itu tidak di istilahnya tidak dikurebkeun, kalau dalam istilah orang Sunda itu sudah dikurebkeun belum, artinya kan diposisikan sebagai muslim, madep ke kiblat, lalu kakinya dan pipinya kan semua, ya. Nah, kalau itu belum dilakukan, itu yun basyu al qabru, terus di itu ada hikmah, itu akan ada sengketa atau enggak kan. Dan mungkin pihak yang sana tadi akan mungkin mengizinkan atau tidak. Nah, ini harus ada cara, ya kan. Nah, kalau ada bukti, apakah saksi atau sesuatu yang tertulis, diurus ke pihak, ya, otoritas, namanya pemerintah, ya kan, tunjukkan. Maka pemerintahlah nanti yang akan menyelesaikan masalah. Begitu. Jangan antar individu, nanti bentrok, ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Hafid, ya, menanyakan terkait hukum mazi, ya, air mazi, ya. Tadi kan saya naruh tisu, ada mazinya ke pinggiran bak mandi, ya. Bagaimana cara membersihkannya? Takutnya terkena najis, ya, karena tempat mandinya kurang dari 2 kulah. Ada madyun. Air madi. Iya. Nah, kalau air madi itu kan najis, ya, sama saja dengan air seni. Berarti kan harus dibersihkan dan disucikan, ya. Kalau ada netes di situ tentu harus dibersihkan dan disucikan, itu al-madi itu, ya. Lalu soal ukuran air, ya kan, kurang dari 2 kulah, ya kan, al-kullataini. Nah, ini masalah fikhiyah, ya, kurang. Yang penting itu kan air itu dalam jumlah yang cukup untuk, ya, menyucikan.
kalau keperluan menyucikannya li izalatil hadasil asghar wudu kan tidak sebanyak kalau li raf'il hadasil akbar untuk mengangkat hadas besar. Nah itu tentu ukurannya. Nah, kan? Rasul SAW juga pernah meminta al-wadu, yaitu air untuk bersuci, ya tidak sebanyak itu, ya hanya satu canting atau apa begitu, dan cukup kan begitu. Bahkan dalam satu riwayat itu dipakai berdua dengan Siti Aisyah. Jadi ya bukan kulahnya itu, tapi kecukupan, ya kecukupan untuk izalatil hadas, baik al-asghar ataupun al-akbar, begitu ya kan. Hanya para fuqaha itu memudahkan kita. Kaum muslimin itu ya tidak semuanya tentu satu tingkat dalam hal wawasan pengetahuan, ya ada yang memang mu'alaf, nggak ngerti dan seterusnya. Nah, perlu diberikan ukuran-ukuran kuantitatif, ya yang cukup itu segini begitu. Jadi kaisiron lil ummah begitu kan. Nah, kalau sudah segini maka walaupun ada sedikit tetesan najis, lam dia tanajas kan begitu dalam hadisnya. Tapi kalau kurang, iya kan tentu berubah sifat, laun, rupa ataupun rasanya. Kalau ada tagoyur dalam salah satu roiha, bau ataupun rasa ataupun warna, maka berarti dia tanajas, dia menjadi najis begitu. Tapi kalau banyak, ya apalagi najisnya tadi mandi hanya sedikit, diduga kuat tidak akan ya tanajas, tidak akan ya tagoyah. Pertanyaan berikutnya terkait membersihkan kemaluan setelah buang air kecil ya. Saya mau tanya, setelah kencing saya langsung membersihkan kemaluan saya dengan air dan kemudian saya langsung pakai celana, tidak mengelap terlebih dahulu. Apakah seperti itu dibenarkan? Ya, alhamdulillah itu sudah benar. Jadi tidak ada keharusan setelah diairi lalu pakai tisu, enggak. Iya. Malah dulu kan tidak ada tisu, tidak ada lap. Ya sudah. Ada yang hanya dibasahi, ada juga yang diharuskan dialiri, disiram dengan air. Ini sudah disiram, berarti kan sudah sempurna itu kan. Ya tidak perlu dikeringkan lagi dengan anduk atau dengan tisu. Itu hanya soal perasaan, ini nggak enak nih basah, itu perasaan. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Fauzan Maulana yang menanyakan, bagaimana cara mencucikan bekas telapak kaki anjing ya di teras depan rumah? Ya, itu kan paling meninggalkan bekas kotoran ya, kotor mungkin tanah atau apa ya. Ya tidak mesti juga mungkin kotoran anjing, tidak ya kan. Kalau bekas telapak kaki ya kemungkinan besarnya ya kotor tanah. Dan itu tidak najis, ya kotor tanah yang diinjak oleh telapak kaki anjing itu, ya kan. Dalam hadis itu yang mutanajis itu kan idza walagha fi'il kalb, jadi tempat yang dijilat oleh anjing, berarti kalau jilatan itu kan bukan kaki, mulut. Ya. Kenapa mulut tapi yang lainnya tidak? Ternyata kan ada penelitian, ya sesuatu yang itu berpotensi memudaratkan itu dari air liur anjing, tidak dari bagian kulit atau kaki ataupun tangannya, tidak. Berarti kan ya kita tidak menyusahkan lah kalau memang begitu, hanya terbatas pada maudhi al-wulu, jilatan, berarti yang bukan jilatan itu cukup dibersihkan saja. Tidak perlu 7 kali. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ulil yang menanyakan, apakah telur penyu itu haram ataukah halal? Ya, di antara hewan yang tidak halal itu yang hidup di 2 alam.
bisa hidup di udara, bisa hidup di air, begitu kan. Kenapa? Ternyata yang bisa hidup di dua seperti penyu itu ya, itu dagingnya. Apa itu kan tidak punya solahiyah kesehatan dibandingkan dengan yang hidup di darat saja atau yang hidup di air saja, begitu ya kan. Terkait penyu, telurnya juga ya, menurut informasi itu tidak sehat karena kolesterolnya itu sangat-sangat tinggi, begitu. Toh sekarang banyak penyakit itu akibat kolesterol tinggi ya kan, apa stroke, apalagi banyak jantung ya, itu dari kolesterol itu banyak sekali. Yang paling dekat kan memang darah tinggi ya, lalu kesananya ke stroke, kesananya lagi ke jantung, ke ginjal dan begitu ya. Jadi wa ma'adda ilal darar ya wajabat ijtinabuhu, yang akan membawa kepada kemudaratan harus dihindari, termasuk telur penyu. Allah. Alhamdulillah, pemirsa yang berbahagia, pertanyaan-pertanyaan seputar ibadah telah dijawab oleh Syekhuna Syekh Surahman Hidayat ya. Untuk itu, sebelum mengakhiri acara kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min jami'i syarri masaibid dunya wad din. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma kshif 'anna wadfa' 'anna al bala wal waba wa corona wa ghayruhu min al awbiya ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal amwatal muslimin mautahum husnal khatimah wa mauta syahada ya rabbal alamin. Wa bil khusus man tuwuffu fil hadisa Thairah Sriwijaya ya. Mudah-mudahan muslimin jadi ampuni dosa-dosanya ya kan, dan dipadangkan dalam alam barzakhnya. Mungkin alam barzakhnya di sini adalah laut ya kan, itu juga alam barzakh. Mudah-mudahan dipadangkan, dinyamankan di sana, dan kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan mendapatkan surga sebagai tempat tinggalnya yang abadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam Muhammadin wa sallallahu ajma'in walhamdulillahil alamin bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.